Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahi rabbul ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi babuna tabaraka hitatuna yasin sakpuna. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina binikmatil iman, binikmatil islam, binikmati sehat wal afiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Qala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqalun, likulli syai'in siqalun wa siqalul qulubi dzikrullah. Al-hadis. Alim ulama, tokoh masyarakat dan agama baik yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang masih bernapas, berkumpul, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaguskan amal-amalnya, ahli dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus mbah kita, Mbah Samsuri, mudah-mudahan ya Allah panjangkan umurnya, baguskan amal-amalnya dengan husnul khotimah. Ahinal kiram, al ustad muda yang ganteng, yang energik, mudah-mudahan diberikan terus pemikiran terobosan sehingga bermanfaat untuk masyarakat khususnya Telangrejo dan umumnya semua umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para ustadz yang lain, jamaah masjid Muhajirin yang hadir pada malam ini, yang digerakkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah
untuk bersama-sama khataman zikir kepada Allah. Dan tidak hanya di sini, insya Allah ila mamat, ila akhiril umri, sampai akhir umur kita, sampai kita menjelang najah menghadap kepada Allah dalam keadaan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Segala puji milik Allah yang telah mengumpulkan kita, menggerakkan kita ke Masjid Muhajirin ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih untuk dzikir, untuk menyebut asmanya, itu merupakan nikmatul uzma. Nikmat yang sangat besar ketika hambanya bisa bersimpuh di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kalau tidak ditarik oleh Allah, tidak bisa manusia ini untuk di hadapan Sang Maha Pencipta. Kita yang berlumuran dosa, yang penuh dengan nista, maka alhamdulillah kalau kita bisa berzikir, bisa menyebut nama Allah, ini adalah menunjukkan alamat mangsurul wilayah, ciri kewalian. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kenapa yang hadirnya seginian? Bu, pengen jadi wali enggak? Wali murid. Sekarang kan jadi wali murid ibunya. Ya. Ada bapaknya wali nikah. Itu ya. Kalau santri wali panci, wali wajan, kastrol. Gitu kan. Nanti naik insya Allah waliullah. Amin ya rabbal. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Kita bisa tahu Islam, bisa tahu iman Islam syariat ini sampai ke telang rejo. Ini adalah jasa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan oleh para sahabat, tabiin, terus ulama salaf, ulama khalaf, wali songo, sampai guru-guru kita, murid-muridnya, sampai Al-Mukarram Ustadz Aziz Muslim. Alhamdulillah. Sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Hadirin rahimakumullah, fa'lam, ketahuilah, anna dzikra huwal umdah. Sesungguhnya dzikir adalah umdah. Kalau santri mengatakan i'rab umdah itu i'rab yang pokok seperti fa'il, subjek, itu i'rab umdah. Enggak ada fa'il tidak bisa dikatakan kalam. Belum lengkap menjadi kalam. Oleh sebab itu dzikir juga kata ulama dalam Jami'ul Usul Aulia ini, yang punya Torekot Naksabandi, ini pengarangnya. Ini kitab yang punya adalah yang mendirikan Torekot Naksabandi. Naksun itu ukiran. Ibu, ibu mau malah ngobrol. Ngobrol naon sih? Bu,
saking dicintai oleh Allah, oleh baginda Rasulullah. Ini pengarang kitab ini nih, ya, Imam Naksabandi ini wali Allah. Naksabandi itu adalah ukiran. Jadi jantungnya itu ada telapak tangan baginda Rasulullah Muhammad. Dipegang jantungnya, maka terukir di dalam jantung. Subhanallah. Itu berkah ahli dikir. Maka timbul torekot Naksabandi, Qadiriyah, Naksabandiyah, atau Naksabandi saja, ya, gabungan. Hatinya telah terukir oleh tangan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanya Pak, hati kita diukir apa? Di profil apa hati kita? Di profil jagung, di profil gabah, di profil dunia. Maka hati yang penuh dengan rona-rona itulah yang menyebabkan kita tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu. Karena nanti yang akan hadir ke hadirat Allah at-Allah biqalbin salim. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari syirik, dari gibah, dari benci, dendam, hasud, dengki, kotoran-kotoran hati. Hati yang selamat ini adalah yang akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu. Ini mah casing doang. Casing ini akan hancur. Kulit semua ini. Yang hadir adalah hati kita masing-masing. Ya. Maka sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi telah dibacakan, likulli syai'in siqalun. Setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Bu, untuk nyuci pakaian apa Bu? Untuk dibersihkannya sikat. Kamar mandi harus disikat. Biar ibu nggak kepeleset ya, bapaknya nggak kepeleset. Nah, kaca ada pembersih? Ada, ya. Kacamata ada pembersih? Segala sesuatu kata Rasulullah ada pembersihnya. Sekarang wasiqalul qulub. Sekarang pembersih hati itu apa? Kalau seluruh perkara berarti termasuk hati adalah perkara. Maka pembersih hati kata Rasulullah adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah di Telang Rejo ini banyak yang punya pembersih hati. Amin ya rabbal. Amin. Ibu semua punya pembersih hati, bapak punya pembersih. Tidak hanya kaca saja yang dibersihin, betul? Kacamata aja dibersihin. Ada pembersih cleaner, ada pembersih itu. Hati ini yang harus dibersihin hakikatnya. Fa'lam, wahai para jemaah kita yang hadir, ini yang akan kembali kepada Allah, hati kita harus bersih. Mudah-mudahan jamaah pada malam ini hatinya bersih. Amin. Diajak oleh para tokohnya, ulamanya. Alhamdulillah. Ini untuk membersihkan hati. Enggak usah jauh-jauh. Ini sudah jelas. Enggak harus nyari ke sana ke sini. Masya Allah. Betul? Ini pembersih sudah ada. Mau apa lagi? Dikira apa tadi? Rotibul?
Adad Hatos. Sudah jelas itu. Wali-waliullah yang hanya lillahi ta'ala. Abdullah Al-Haddad di samping ahli dikir, ahli marifat, diterangkan di dalam satu manakib, seandainya beliau waktu itu takbir, Ibu, yang dibaca oleh Ibu di sini ya, Bapak. Imam Haddad ketika takbir, Allahu Akbar, pengimaman retak, imam masjid retak oleh kekuatan takbirnya. Waliullah, wali kutub insyaallah Abdullah Al-Haddad. Ini dibaca oleh jamaah sini. Ngapa harus jauh-jauh ke Jambi? Ngapa harus jauh-jauh ke Medan? Astagfirullahaladzim. Mau apa sih? Ayo berpikir. Ini sudah jelas. Abdullah Al-Haddad. Karangannya kita baca Risalatul Mu'awanah, Nasoihu Diniyah, yang dipegang oleh para habaib. Itu karangan Abdullah Al-Haddad. Ilmunya laduni, seluruh masjid pernah beliau singgahi. Padahal Ibu, secara fisik maaf, buta beliau. Tapi kalau ada masalah, kenapa bisa ngarang kitab? Langsung bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad, paling disayang. Maka ketika Wali Kutub Ali Al-Habsyi ziarah ke makam Abdullah Al-Haddad, kata beliau, ini orang Sohibul Makom ini, inilah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Padahal Ali Al-Habsyi juga dimimpikan oleh ulama, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wiridannya Simtuduron. Dibaca oleh Bapak Ibu, alhamdulillah. Ayo, semangat ya, Ibu. Akan bersama nanti dengan beliau. Nggak tahu dengan siapa kita. Insya Allah dengan guru-guru kita yang soleh, ya. Entah dengan Abdullah Al-Haddad. Haddad itu besi. Wakilah beliau itu kalau Gosali bikin parangin, ya. Apa namanya? Pandai besi. Wakilah beliau pakai tangan aja, nggak panas. Oh, beberapa karomah. Maka Al-Haddad tukang pandai besi. Tapi besi panas jadi dingin. Mudah-mudahan hati kita alam ini yang panas, harol wabah, ya, panasnya virus, panasnya malapetaka akan dingin. Dengan tadi karomah dari Abdullah Al-Haddad. Yang kedua, Habib Umar Abdurrahman Al-Atos. Apa Bu Atos? Kalau kata Sunda, Atos itu sudah. Entos emam teu acan. Parantos, Atos. Ya. Sudah. Orang Jawa kesinggung. Ini yang dimakan agar bilangnya Atos. Sudah tuang belum? Atos. Keras. Ribut orang Sunda jeung orang Jawa gara-gara kata Atos. Kalau kata Sunda Atos teh sudah. Kalau Jawa keras. Kalau bahasa Arab Al-Atos apa tuh? Bersin. Jadi Al-Atos ini mbahnya dulu ketika di dalam perut sudah bersin. Masya Allah, karomahnya ya. Di dalam perut Ibu, masih di dalam perut bersin. Itu teh. Kita di dalam perut bagaimana? Kita waktu di dalam perut bagaimana? Diem aja. Imam Syafi'i 4 tahun ngarang kitab. 4 tahun anak, lama banget. Sedang
Sabar Bu, katanya, ini belum selesai nulisnya. 4 tahun. Ini Al-Atos sudah bisa bersin di dalam perut ibunya. Akhirnya dijawab oleh ibuna, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yarhamukallah. Ini ulama-ulama yang luar biasa, yang punya sudah keistimewaan diberikan oleh Allah, dibaca oleh jamaah muhajirin. Yo, 2 imam ini yang akan menuntun kita, nunggu kita besok di pintu surga Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Ya. Ayo yang belum dikir, yang belum datang, ini adalah kesempatan. Mau kemana lagi kita? Tinggal nunggu kematian, betul? Hakikatnya nunggu kematian. Maka kalau enggak bersegera cepat, ikut dikir, ikut jamaah, ikut ulama, ikut ustad. Ayo, kalau tenggelam sendirian gimana? Enggak ada yang ngejahit. Insya Allah oleh Abdullah Al-Haddad, sekalipun umpamanya kecemplung ke neraka, mana yang hadorohan terus ke saya ngirim Fatihah, datang Imam Al-Haddad, oh ini di neraka, jahit. Datang lagi Abdurrahman Al-Atas, ini jamaah saya. Itu tujuannya kita punya guru, biar kita ini umpamanya terlempar ke neraka, insya Allah akan dicari oleh guru-guru kita. Coba yang tidak punya guru, siapa yang nyari? Betul? Siapa yang nyari? Hadorohan ke Wali Songo tidak, ke guru-gurunya tidak. Siapa yang akan nolong kita? Alhamdulillah. Ayo, nggak usah jauh-jauh tadi ya. Kemana-kemana, lebih-lebih belum jelas silsilahnya tadi. Kalau ini sudah jelas silsilahnya. Kata Habib Lutfi, Abah Lutfi itu waktu di Malang, Torekot waktu itu 42 yang mutabaroh, yang disahkan. Banyak yang tidak disahkan, melebihi tadi. Dari 42, apa masalahnya nggak diterima, nggak mutabaroh? Putus silsilahnya, nggak sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, nggak jelas, putus. Pas diteliti ke gurunya, ini dari mana gurunya? Ini ajaran wiridan ini dari mana? Lewat mimpi. Bukan dari gurunya, bukan berguru. Malah katanya lewat mimpi katanya. Nggak tahu siapa yang datang. Iblis bisa datang. Semua bisa diserupai oleh iblis, kecuali baginda Rasulullah Muhammad yang tidak bisa diserupai. Guru bisa menyerupai. Iblis bisa menyerupai guru kita. Maka kalau tidak ada fadl Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak kita bisa datang ke kita, diserupai oleh iblis. Ya, maka hati-hati, jangan berguru, hati-hati. Wah, datang Wali Songo, itu kata Mbah Hojin Al-Palaki, mbah kita Ringin Agung, itu dedemit. Siapa yang didatangi Wali Songo? Bukan Wali Songo itu, dedemit. Itu ke Abah sendiri. Waktu saya di pesantren soan ke beliau teh, itu cenah cung nger. Ada orang di masjid, cenah tidur di masjid, didatangin Wali Songo. Itu bukan dedemit. Bisa diserupai soalnya. Maka ungkapan di dalam kitab, hati-hati para jamaah, dzikir ini kalau tidak didasari dengan tauhid, kurang apanya? Si Abdul Qadir masih digoda. Maka dzikir adalah dzikir orangnya yang tidak berilmu, tidak ada gurunya. Ini makanan setan yang tidak jelas silsilahnya, hati-hati.
Ini makanan setan, mudah dijebak. Contoh, dikir, lebih-lebih pakai puasa, umpamanya ya, itu tuh, datang, kerisnya bisa berdiri, tongkat bisa berdiri, itu bukan karomah, itu adalah istidraj, sungkunan. Di situ bisa datang bukan karomah, yang disangka karomah kemuliaan, kadang-kadang istidrod itu dari jin, dari ifrit. Akhirnya, wah hebat saya. Ini ujian orang-orang yang sedang berzikir. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ketika datang iblis, cukup kamu. Sekarang apa yang diharamkan oleh aku ini Tuhanmu. Ada suara begitu, Pak. Di dalam manaqib itu tuh. Akhirnya yang diharapkan halal untuk kamu. Coba. Kalau tidak punya ilmu syariat, masa yang haram jadi halal? Betul? Dengan ilmu syariat tidak bisa. Ini bukan suara Allah. Menurut tauhidnya nggak ada itu suara Allah. Ini mal'un. Kalian terlaknat. Akhirnya digoda lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau selamat dengan ilmumu. Itu godaan juga. Yang menyelamatkan bukan ilmu. Kalau waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani tenang, ya ilmu saya hebat, kejebak itu. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan ilmu yang menyelamatkan saya, fadl Allah. Tuh, ini orang bertauhid. Hati-hati itu, liciknya. Jadi kalau wiridan tidak mustahil. Nanti diajak oleh para tokoh ini wiridan, al-hadad, al-atos, apa saja. Timbul keluar, asapnya lah timbul ya. Ya mungkin itu mudah-mudahan maunah. Namanya kalau wali kan karomah, kalau nabi kan mujizat, kalau kita ini adalah mauno, tumburan, jebret, motornya ringsek, malah tolak pinggang, tidak apa-apa, nggak ada yang gusur. Itu namanya mauna, ya, jangan lantas bangga, wah ini hebat, masih kejebak juga. Ini gara-gara wiridan al-hadad. Wiridan al-atos. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan keluar asapnya. Tapi itu kan bukan tujuan, betul? Bukan tujuan. Tidak mustahil akan keluar asapnya. Sababiah wiridan, itu namanya maunah. Tidak mustahil sebagaimana asinnya garam. Garam kan asin. Karena diberikan oleh Allah tadi sifat asin di dalam garam. Kalau ada batu cincin ini punya sesuatu, tidak mustahil sebagaimana asinnya garam, gitu kan. Tapi jangan lantas dikatakan cincin akik haram, musyrik. Abah Jumatan gitu di Masjid Muhammadiyah di sana. Kerame-rame batu akik, Pak, khotibnya yang pakai batu akik. Sekarang kan musim batu akik katanya haram, musyrik. Suka buat teh. Kalau ada apa itu? Ada telur ini dilempar ku abahnya. Tapi semuanya kan Muhammadiyah di situ. Tidak semuanya. Bagaimana niatnya? Iltamis walau kan hadidan. Hadis Rasul mengatakan iltamis pakailah cincin sekalipun dari besi. Sunnah hukumnya. Kita tidak percaya ke sini. Toh kalau ada, ya tidak mustahil sebagaimana asinnya garam, gitu loh. Apalagi niatnya. Mana yang pakai cincin? Ayo Kang. Sedulur Kang. Pakai cincin Pak, sunnah. Ya,
Sunnah guru-guru kita. Nabi Sulaiman lebih-lebih ya, nggak ada 5. Sunnah, iltamis walau kana hadis, dan itu hadisnya. Maka hukumnya sunnah. Ini diharamkan. Maka kalau ngaji sepotong-potong model begitu kata saya. Pukul rata. Nantinya itu tuh berempet. Nanti ziarah wali songo haram. Ziarah kubur haram. Cincin musyrik, segalanya musyrik. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini umpamanya wiridan ini nanti timbul asapnya. Alhamdulillah pertolongan. Ini dibersihkan harul wabah. Panasnya, bencana, virus corona hilang umpamanya. Tidak mustahil. Itu yang dari mana itu, Mbah? Lihom Satun itu. Dari Mbah Hasim ya, Adratus ya dibaca juga ya. Itu anti corona, Bu. Yang ibu wiridkan dengan Mbah ini tuh li khamsatin utbi biha harul wabah akan diredam, akan dibanjur bagaimana api dibanjur oleh air. Virus ini akan dibanjur kalau ibu wiridan ini. Mana tadi nah? Oh, ini aja maksudnya yang 2 nadom ini cuma nadoman padahal ya. Lihom satun utbi biha harul wabail hatimah al mustafa. Ini kan tawasulan. Tawasul dengan keluarga baginda Rasulullah Muhammad. 5 kita tawasulkan. 1 al mustafa Rasulullah. Terus ibunda Al-Murtado. Siapa Al-Murtado? Bukan Kudalo. Kalau Al-Murtado pakai dal, murtad. Kudon yang diridhoi. Siapa? Sayyidina Ali karamallahu, mantunya. Terus siapa lagi? Wabnahuma Hasan Husain. 5 orang. Yang terakhir ibunda Pati. Tawasulan. Benteng kita dibenteng. Hijib latif saja. Jibrilu ayamini Israbil awaroi Mekali ayasari Zainal Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amami. Ada hijib pakai gerakan tuh. Namanya hijib hopi. Pakai gerakan, Mbak. Di kananku malaikat Jibril, di kiriku Mikail, belakang Israfil, depan Sayyidina Muhammad, tangan Aso Musa, tongkat Nabi. Tadi wiridannya sudah dibacakan Ustadz ya. Maka kalau dibacakan di tangan, lautan saja bisa kering. Ini sekarang di wiridnya pakai tangan. Wa aso Sayyidina Musa piyadi wa nuru Yusuf ala wajhi. Di wajahku adalah bagaikan Nabi. Ganteng tidak Nabi Yusuf? Wa man takalam tu Sulaiman ala lisani, lisannya Nabi Sulaiman. Sambil dilipatkan gini ya. Wiridan itu cuman hijib itu yang pakai gerakan. Anak muda punya enggak? Hijib hopi punya enggak? Coba. Sama dengan ini. Kita tawasulan dibenteng oleh 5 keluarga baginda Rasulullah Muhammad. Insya Allah selamat. Ya. Ini lebih-lebih dari Hadratus Syekh. Belum bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca pagi 3 kali akan diselamatkan sampai sore, dibaca sore 3 kali akan diselamatkan sampai pagi. Sehari semalam itu akan diselamatkan. Maka baca habis subuh 3 kali. Umat Islam. Ya, luar biasa umat Islam. Belum a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Itu Sayyidina Umar. Doa Sayyidina Umar itu. Aku minta perlindungan daripada keburukan makhluk. Corona makhluk bukan? Makhluk Allah. Maholak itu termasuk. Min syarri maholak istinya dari keburukan virus. Bakteri. Ya.
Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa tadi? Fadkuruni adkurkum wadkuruni wala waskuruli wala takfurun, ya. Terus kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yuhibbu ayalama manjilatahu indallah." Ibu, Bapak, kita kan pengen tahu ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Kita ini derajatnya apa di sisi Allah? Bisa tidak mengetahui derajat? Kedudukan kita di sisi Allah bisa tidak? Bisa, kata Syekh Athaillah. Bisa, kata Syekh Naqsabandi, bisa. Ibu, Bapak, kalau kita pengen tahu kedudukan kita di sisi Allah, cirinya sampai di mana Allah di hati kita. Kalau kita ini tinggi kedudukannya di sisi Allah, cirinya berarti Allah ada di hati kita, tinggi di hati kita, penuh di hati kita. Penuh dengan lafaz Allah atau penuh dengan jagung? Tapi jagung wasilah untuk bisa bekal ibadah. Amin ya robbal. Tapi jangan ingatnya jagung terus, enggak masalah. Udzurullaha dzikron katsiron, qiyaman wa qu'udan wa ala, berdiri, berjalan, nanam jagung di sawah, bisa dzikir. Ini termasuk kelebihan umat ini yang tidak diberikan kepada umat selain. Kelebihan dzikir ini kapan saja, berdiri, duduk, berbaring, nanam jagung. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmat. Mbak Kali Jogo 3 tahun ya baca Ya Hayyu. Mbak Kali Jogo 3 tahun tuh Ya Hayyu ya Qayyum yang dibacanya. Kita nggak masalah itu sambil nanam itu dzikir. Kalau 1 hektar berapa lubang? Ahli dzikir. Ini buahnya itu ya, kalau di masjid sudah jelas. Dzikir itu tidak harus menghadap ke kiblat. Ya. Makanya tadi apa? Udzurullaha dzikron katsiron, sebanyak-banyaknya. Jangan hanya habis sholat. Itu sepenuh sebanyak-banyaknya. Tapi bukan harus duduk di masjid. Majelis halal wal haram, jual beli, itu majelis dzikir. Kalau sesuai jual belinya dengan syariat Islam. Kita nanam perdagangan, pertanian dan sebagainya, di mana ibu di sawah, di dapur, dzikir. Hatta di kamar mandi. Loh, boleh enggak? Boleh. Dalam hati tapinya. Yang penting enggak boleh dikeraskan, Ibu. Berarti jangan ke kamar mandi itu. Bukan begitu maksudnya. Kalau teriak-teriak iya. Kalau di dalam hati harus selamanya dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa caranya tadi? Mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, tinggi atau rendahnya, ini harus kita introspeksi sampai di mana Allah ada di hati kita. Allah. Maka wali-waliullah itu wali songo pakai tasbih. Siapa yang bawa tasbih? Ustaz. Kenapa kita sudah lupa tasbih? Kenapa sudah lupa tasbih? Walaupun sudah sampai ke hadirat Allah, tasbih jangan ditinggalkan katanya. Inilah kata seorang ulama yang menyampaikan saya bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu ya. Ini mah hanya sebagai alat, ya. Loh, biksu juga bawa. Biksu Shaolin bawa. Malah lebih gede. Kalau hanya gede-gedean, kita dari kelapa saja lah. Wow, itu dari jagung ya. Allah. Karena ini sebagai wasilah untuk sampai di hati. Nanti kalau sudah kebiasaan, sudah jalan sendiri, kayak orang naik sepeda, digoes dulu, ya. Walaupun dilepaskan nggak digoes, jalan nggak sepeda. Seperti itu nanti gambarannya. Nanti jalan sendiri. Ketika kita sudah baca sholawat, ada lewat, ada yang baca sholawat, itu langsung nyetrum. Kita baca tahlil, ada yang di situ baca tahlil, langsung nyetrum. Itu hatinya sudah terpaut. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati kita penuh dengan dzikir, insya Allah, kata Syekh Athaillah Al-Askandari dalam Al-Hikam, menunjukkan kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa sudah banyak, ya. Ya Allah ya Rabbi, Mbak Paki itu 6.000 lah haulanya sehari semalam. Ibu, 6.000. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika berangkat haji, riwayat yang sahih dari guru kita, semeter sebelah kiri, semeter sebelah kanan, semeter depan, belakang kosong. Jadi segitu banyaknya ketika tawaf, kosong semeter kanan kiri depan belakang. Beliau kan agak gemuk ya. La haula wala quwat. Enggak ada yang bisa mendekat. Dan kemarin dipraktekkan, alhamdulillah. Itu kayak di gini, apa namanya? Binatang apa tuh yang banyak begitu? Orang-orang ya. Itu kalau dibaca, nah ini bolehlah ya, mudah-mudahan ya. Siapa yang umroh atau berangkat haji nanti, Bu, la haula wala, itu kayak disilak orang-orang itu kan. Orang tuh kayak begitu nah. Tanyalah jamaah kemarin yang di belakang itu. Itu berkah, mudah-mudahan dari dzikir baru la haula wala, apalagi wasilah ke guru-guru kita ya. Yakin Ibu, yakin? Dan ini mudah-mudahan yang pengen ketika kita mau najak, tenggorokan ini sudah di sini nyawanya. Ya. Masih diberikan. Ingat. Ini yang diharapkan. Masih ingat dzikir kepada Allah Subhanahu. Karena kalau ini mau mati, walaupun kita belum mengalami ya, ini hanya dari kitab-kitab. Ini semua saking sakitnya semua, ini sampai pingsan. Nahan sakit ini sampai pingsan. Maka di situ yang tergambar nanti adalah kebiasaan. Ini jangan main-main ini. Ini lewat pengalaman dan kabar-kabar daripada ulama yang disampaikan. Ibu, bapak, kalau mau mati ini, itu semua sendi-sendi sakit, ingatan pun berkurang, hilang. Maka di situ yang satu-satunya yang berjalan adalah kebiasaan. Kebiasaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dzikir nanti yang jalan. Kebiasaannya banting kartu, remi, ingatnya remi. Nah, ini jangan main-main ini. Bukan menyinggung, justru kasihan. Ya, inilah fungsi
daripada tokoh setempat untuk mengajak. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kalau bisa semua masuk surga semua. Ya, ini. Mewakili corong dari mbah ini, dari para ustadz, dari tokoh di sini. Ayo, insya Allah ini luar biasa. Inilah inti. Isinya hanya dzikir, hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kita semua sedang najah, roh sudah di tenggorokan yugorgir, di sini sudah tidak ingat apa-apa. Yang ingat, yang membantu insya Allah kebiasaan dzikir. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. La ilaha illallah, Allah illallah, illallah, illallah. Itu yang diharapkan nantinya. Semua. Dan itu yang ditakutkan oleh seluruh, sekalipun ulama. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal ini adalah nanti di pungkasan, di akhiran. Maka di sini tadi ada Allah biha, Allah biha. Nah, bi husnil khotimah itu yang ditakutkan. Yang jadi itu akhiran. Yang sekarang beramal pun masih khawatir, nggak tahu nanti besok ketika roh sudah di tenggorokan masih bisa nyebut Allah enggak, bisa ingat, bisa selamat. Ketika datang bapak ibu, padahal itu iblis, datang guru malah selamat. Insya Allah dengan dzikir kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sekali lagi, urusan dzikir ini memang banyak yang perlu dibahas ya, dari berbagai kitab, dan intinya adalah kita semua hati kita harus diisi dengan dzikir, karena hati ini ayo bersihkan, tidak boleh kotoran-kotoran inilah yang bikin apa di sini yang ngecapnya dunia ini nanti oleh kotoran dunia. Tapi kita tidak bisa lepas, karena dunia ini pun penting sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Berarti orang yang hebat bukan meninggalkan dunia, bukan. Kata Rasulullah, ambil kebagusan hada wa min hada. Dari dunia ambil kebagusannya, untuk akhirat ambil kebagusannya. Itu yang paling bagus. Itu diambil kebagusannya. Bagaimana bisa sedekah kalau dunianya nggak diurus? Dunia harus diurus sebagai wasilah untuk majro'atul akhirah, tanaman akhirat, termasuk tanaman ibu bapak sekalian. Masjid Muhajirin ini adalah melaksanakan setelah sholat dzikir. Jadi pada maghrib, pada isya, yalah wayahna lah. 5:30 itu mau kemana sih? Ya Mbak, sampai 5:30? Iya. Mau kemana? Sudah pada keluar 5:30. Ibu? Malah kalau di pesantren 5:30 baru jamaahnya. Sampai jam 6. Ya. Ini ibu 5:30. Jangan bubar dulu. Mari kita dzikir dulu. Diajak untuk takarub, mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja sementara mungkin ya. Ini takut keburu dingin ini, kasihan ayamnya ini. Enggak di baju. Ya. Ini jasa siapa ini? Ini jasa Mbah Bona. Kalau dulu ingkungnya ini adalah manusia, dirubah oleh Sunan Bonang. Silakan, nggak apa-apa pakai tumpeng ini, asal dirubah bukan dagingnya daging manusia, tetapi ayam. Ini warisan Wali Songo, bagus. Oh, ya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.